Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-muhtaram wal mukarram Sayyidul walid murabbi arwahina wa sadina Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullah rahmatal abrar rahmatullah. Wa khalifatuhu Abuya Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun wa mudirul ma'had Ba'alawi Dalwasani wa Dalwasalis Al-Habib Ali Ridho bin Hasan Baharun wal Habib Husain bin Hasan Baharun matanallahu bituli umrihim syarifah wal jami'ul asatidatil kuramah wal ashabil aizah wabil khusus Fadilatul Habib Abdurrahman bin Yahya wal Habib Hasan bin Muhammad Asgaf wal Ustad Khairi Toha wal Ustad Abdul Qadir. Alhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Diminta ataupun tidak, nikmat tersebut selalu Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, sudah seharusnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat tersebut. Salawat serta salam yang tercurahkan kepada manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat dan keluarganya yang telah membawa agama Islam ini, agama Allah, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk beriman kepadanya dan Rasulnya. Jika kita perhatikan hampir di setiap ceramah-ceramah atau acara-acara Islami, biasanya kita mendengar ajakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu semua supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada habis-habisnya memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Contohnya yaitu bernafas. Kita sebagai manusia bernafas menggunakan oksigen. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita oksigen secara gratis. Jika kita tahu harga oksigen, harga satu tabung oksigen di rumah sakit mungkin bisa sampai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Apakah kita bisa bayangkan jika setiap kali kita ingin bernafas, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membayarnya. Berapa banyak uang yang harus kita keluarkan hanya untuk bernafas? Berapa banyak uang yang harus kita hanya untuk bernafas? Sedangkan kita sebagai manusia bernafas membutuhkan hingga berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya dan bertahun-tahun lamanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita oksigen secara gratis. Maka dari itu sudah seharusnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat tersebut. Para ulama mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 caranya. Yang pertama, bersyukur menggunakan lisan, yaitu dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi wal Hakim. Ma'an amallahu ala abdin nikmatan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukraha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada hambanya yang telah lalu
lalu ia mengucapkan alhamdulillah, melainkan ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, itu nikmat. Dan yang kedua, itu bersyukur dengan menggunakan hati, yaitu dengan mengetahui bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma'an amallahu min nikmatin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kita, yang ada pada diri kita, maka dari Allah lah asalnya. Dan yang ketiga, itu bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan mengetahui bahwa dengan menggunakan seluruh anggota badan kita hanya untuk taat kepada Allah, dan janganlah gunakan seluruh anggota badan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya, janganlah gunakan tangan kita ini untuk memukul. Janganlah gunakan kaki kita ini untuk berjalan ke tempat yang bermaksiat, dan janganlah gunakan seluruh anggota badan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah syukur. Jadi, kita sudah tahu kan bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu baik dengan lisan atau dengan hati dan seluruh anggota badan. Maka dari itu sudah seharusnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat tersebut. Mudah-mudahan dari ceramah yang singkat ini dapat mendorong kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua berada di dalam golongan hambanya yang selalu bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.